Selamat pagi teman-teman. Sekarang sudah pagi hari ya. Sekarang waktunya untuk bangun. Saya senang sekali bisa kembali untuk membuat vlog sebab saya di hari-hari yang lalu sedang mengalami positif COVID. Ini karena tertular mama saya yang sedang positif COVID. Waktu itu saya juga lagi sedang kelelahan juga, banyak banyak pikiran begitu, akhirnya ambruk begitu ya. Eh, Badan saya mulai terasa menggigil, terus pusing, eh, demam, dan perut itu terasa mual begitu. Dan syukurlah sudah ada obatnya dan isolasi mandiri. Akhirnya setelah dicek sudah negatif, dan sekarang saya akhirnya bisa bertemu kembali nantinya dengan teman-teman kuliah. Saya sangat tidak sabar bisa cerita kembali ya bagaimana ya reaksi teman kuliah saya setelah lama saya juga tidak masuk, karena saya sudah lama izin juga ya, seminggu gitu ya. Loh, ini absennya ya? Oh, ini absen sih. Loh, Denis, sekarang kelompokmu yang presentasi. Materinya gampang atau sulit? Jadinya gampang sih. Gimana, aku sudah lama nggak masuk, gimana? Merasa ada kehilangan atau enggak? Ya, kayak ini aja sih. Apa namanya? Iya, Joy. Kan yang berapa semua, Pak? Iya. Radin, aku sudah lama nggak masuk. Iya, persiapkan Ha-ha. bisa Sudah sehat aku. aman. Bentar aja kalau udah selesai kok. Loh, ini yang datang kok sedikit nih. Biru. Apa? Denis, yang datang kok sedikit sih. Ya, mungkin mereka masih di jalan ya kan? Ha-ha. Sini ya. Ya teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di kelas. Sekarang sedang melakukan presentasi. Ini yang datang masih sedikit. Udah. Ini sedang mengatur layar LCD terlebih dahulu ya. Ya, saya senang bisa berjumpa kembali dengan teman-teman di sini. Iya, mulai aja. Jangan belum ada orang-orang. Mulai aja, Denis. Udah jam 8 tuh. Sudah jam 8, mulai aja. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Udah jam 8 kan? Iya, mulai aja. Kalau tunggu teman-teman nggak ada habisnya. Ini masih kosong kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat pada pagi hari ini. Amin, amin. Oke, sekarang kami akan memulai presentasi dari kelompok 8. Mari. Sebelum kami mulai, izin kami berkenalan diri. Ada Yustuti di situ, terus ada Mbak Adin, ada Denis. Oke, hari ini tema kita adalah attachment, empathy, dan love versi kedua. Oke, pertama finding romance atau intimacy. Nah, sini ada cinta. Cinta adalah tentang sinkronisasi tentang bagaimana dua pribadi mengalami emosi dan pengalaman yang sama. Mereka secara intuitif saling mengetahui bahwa pihak yang lain merasakan persis apa yang dirasakan. Penghayatan bahwa saya sedang mengalami hal ini bersama pribadi lain, bahwa pribadi lain itu pun merasakan sama
dan apa yang sedang saya rasakan. Merupakan pengalaman yang positif yang dapat memerlukan self yang reduce yang biasanya membatasi diri saya dari pribadi lain, sehingga dua pribadi itu menjadi kesatuan, bukan lagi pribadi-pribadi yang terpisah-pisah setidaknya untuk satu momen istimewa. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Radin. Selanjutnya, pengalaman cinta sebenarnya adalah pengalaman transcendental yang mengangkat pengalaman itu ke tingkat yang lebih tinggi. Kebersamaan dalam pengalaman akan empati positif itu saling bergema dalam diri pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, meningkatkan intensitasnya. Kedua, di antara mereka terjadi sinkronisasi otak, biokimiawi, gestur dan bahasa tubuh, serta ekspresi wajah. Ketiga, di kedua belah pihak muncul keinginan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan pihak yang lain. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, muncul kepedulian, kasih sayang. Cinta mengeratkan sebuah relasi, membuatnya flourish, tumbuh subur. Hal ini benar baik dalam relasi pembentukan attachment pada masa kanak-kanak maupun di relasi-relasi berikutnya. Next. Kedua, relationship certification, definisi kepuasan hubungan. Relationship certification adalah pengaruh positif versus negatif yang dialami dalam suatu hubungan dan dipengaruhi oleh sejauh mana pasangan memenuhi kebutuhan individu yang paling penting, dan itu menghasilkan kesejahteraan. Baumeister and Mary 1995. Relationship certification. 3 komponen cinta yang dapat memperkuat cinta menurut Darren 2011. 1. Keintiman dan kepuasan hubungan. 2. Gairah dan kepuasan hubungan. 3. Komitmen dan kepuasan hubungan. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan ya. Lalu yang ketiga ada relationship stability, terapi integratif dan menjadi terapi di Inggris. Menjelaskan bahwa hubungan yang stabil ditandai dengan mengetahui bahwa ada dasar yang saling mempengaruhi tentang bagaimana Anda satu sama lain dan seperti apa hubungan Anda. Jika Anda pernah menjauh dari dasar ini, Anda berdua akan bekerja sama untuk memperbaiki dan membangun kembali fondasi sehat Anda. Jika Anda merasakan ketidakstabilan dalam hubungan Anda, para ahli sepakat bahwa cara terbaik untuk kembali ke keseimbangan adalah dengan mengkomunikasikan harapan, kebutuhan, dan keinginan Anda dengan jelas kepada pasangan. 5 tanda hubungan yang stabil. Yang pertama, Anda tidak takut melakukan percakapan yang sulit, atau bahkan dalam hubungan jangka panjang sehat, pasangan pasti mengalami masa-masa sulit yang membutuhkan percakapan yang sulit. Sangat mudah untuk menghindar dari ini karena mereka membutuhkan kerentanan dan kepercayaan. Nomor 2, kalian baik satu sama lain. Tahu salah satu tanda paling sederhana Anda berada dalam hubungan yang stabil dan sehat adalah Anda baik satu sama lain. Mengatakan aku mencintaimu secara teratur, meluangkan waktu untuk kencan malam, dan selalu menghindari penyebutan nama atau bahkan ketika Anda sedang bertengkar adalah tanda-tanda Anda memperlakukan satu sama lain dengan baik dan hormat. Yang 3, Anda memiliki batas sehat. Batas sangat penting untuk hubungan apapun, romantis atau platonis, untuk berkembang. Batas dapat menjadi pagar pembatas di sekitar rutinitas sehari-hari, seperti membutuhkan 1 jam waktu terpisah setiap hari, atau batasan bisa lebih besar, seperti bagaimana dan kapan Anda berinteraksi dengan anggota keluarga besar Anda. Nomor 4, Anda berdua terlibat dalam refleksi diri. Meskipun Anda bukan satu-satunya orang dalam hubungan Anda, beberapa upaya untuk membangun hubungan yang stabil harus dilakukan sendiri. Sangat penting untuk merenungkan apa yang dan tidak berfungsi untuk Anda. Pasangan Anda harus melakukan hal yang sama. Nomor 5, Anda saling percaya. Yang ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, terutama ketika Anda dan pasangan sedang mengalami masa-masa sulit. Tetapi kepercayaan sangat penting untuk fondasi hubungan yang stabil. Haji Anowo mengatakan hubungan yang stabil memiliki perasaan internal bahwa Anda berdua akan menjadi bagian dari kehidupan satu sama lain tanpa perlu kepastian terus-menerus. Jika salah satu pasangan memiliki kekhawatiran yang tidak
berdasar bahwa pasangan lain akan meninggalkannya, ini bisa menjadi tanda bahwa hubungan Anda tidak terbangun di atas dasar percaya yang kuat. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, saya yang presentasikan pada pagi hari ini. Untuk itu mungkin bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan atau punya hal-hal yang mengganjal di dalam hati dan sanubari, boleh ditanyakan. Saya. Ya, silakan Mas Andre. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Saya Andre Ferdinand Arianto dengan NIM 200963, izin bertanya kepada kelompok berapa ini? Kelompok 8. Nah, ini ya tentang soal cinta. Saya sendiri dulu saat sekolah SMA, saya pernah jatuh cinta dengan seorang wanita. Dia tuh sangat baik, mau membantu saya yang dulu saya tuh dikucilkan. Wanita ini dia waktu itu pernah berjanji akan setia menemani saya apapun yang terjadi. Jadi dia akhirnya selalu menemani saya duduk di kelas ketika saya sedang tidak ada teman. Wanita itu selalu menemani duduk bersama di kelas. Nah, kemudian setelah lulus, saya coba untuk follow dia di sosial media. Kemudian saya kaget, padahal hubungan saya dengan dia itu sudah ada komitmen, sudah vital, dekat sekali. Kenapa setelah lulus saya coba hubungi, nggak bisa begitu, dia langsung blokir saya. Jadi saya tidak diberikan kesempatan untuk menghubungi. Nah, kenapa sih kok bisa ada istilahnya lost contact begitu, padahal dalam hubungan waktu SMA itu sudah ada komitmen, seperti yang dibahas tadi, ada komitmen, sudah ada saling percaya. Nah, kenapa tiba-tiba setelah lulus seperti lost contact, padahal sudah ada komitmen yang kuat di dalamnya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana menurut pendapat dari kelompok? Oke, baik. Mungkin ada teman-teman yang lain masih mau bertanya. Ya, silakan Pak Uliki. Denis, kurekam nggak apa ya? Radin, Nanti boleh. nggak apa. Iya nggak ada masalah, tapi kan bosan nggak melulu komunikasi. Mungkin komunikasinya baik, terus dia sih, iya tapi perasaannya bosan, kayak Iya, kamu iya. menjalani hubungan bertahun-tahun, apalagi yang suami istri gitu kan ya. Iya. Nah, hubungan yang itu terus ketemu Iya. orang itu lagi, orang kan punya fase bosennya. Iya. Apalagi kalau orang Kuncinya mindfulness. Mungkin bisa melakukan hal-hal baru sih. Coba kita baru bisa kan aku bilang teorikan di luar baru tuh. Hal-hal Iya, baru iya, yang nggak belum pernah dilakukan. Ya. Saya tambahkan kan di hubungan itu kan ada 3 ya toh. Itu dari teorinya Sternberg itu kan ada 3 tentang keintiman, tentang gairah, tentang komitmen. Sebenarnya ketika orang itu merasa bosan, dia yang harus punya itu tadi komitmen. Jadi dari jadi biar dia bosan, kalau memang dari awal sudah berkomitmen, seharusnya bosan itu hal yang biasa, hal yang wajar. Apalagi dalam hubungan suami istri itu sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun ya loh. Jadi di situ. Nah, supaya cinta itu bisa dirawat, supaya cinta itu bisa terjaga terus, 3 ini harus dimainkan. Apa tadi yang namanya keintiman, terus gairah, terus komitmen, 3 ini harus bekerja sama. Jadi tidak mengandalkan komitmen saja, tetapi juga ada keintiman, ada gairah, gitu. Jadi seperti itu. Keintiman berbicara tentang kedekatan yang mendalam, gitu. Sementara gairah itu hubungan seperti berkontak fisik secara langsung. Kalau di dalam pernikahan kita sebut hubungan seks.
Contohnya, ya toh. Jadi itu harus apa namanya, harus dikombinasikan. Harus beriringan. Harus ada di dalam hubungan itu supaya hubungan itu terjaga. Ini menurut teori bukan ini ya, ini menurut teori yang bilang. Kalau kata Daniel Mananta itu pada akhirnya cinta itu memilih memilih untuk mencintai. Iya. Dia memilih untuk mencintai. Meskipun dia sudah bosan ya. Ya, cinta itu tidak butuh alasan untuk mencintai. Cinta yang benar itu adalah cinta yang tanpa alasan, dia cinta. Berat ya. Oke, terima kasih Bapak, mungkin sudah terjawab. Oke. Sekarang pertanyaan dari siapa? Mbak Wiki sama Andre ya. Andre. Nah, kalau misalnya dari kasusnya Andre tadi, itu kalau kita kaitkan dengan teori ini kan attachment apa? Attachment ini kan pandangan diri seseorang, bagaimana dia memandang dirinya dia, terus bagaimana dia memandang orang lain, terus bagaimana dia memandang dunia, begitu. Jadi kalau misal orang itu memandang dirinya negatif, terus dia pandang orang lain juga negatif, maka hasilnya dia itu merasa tidak nyaman, dia itu merasa menghindar, begitu. Misalnya pandangannya terhadap dirinya itu negatif, terus pandangannya dia terhadap kamu juga negatif, maka hasilnya begini. Contohnya, saya tidak nyaman bila terlalu dekat secara emosional dengan orang lain. Sebenarnya saya ingin mengalami relasi emosional yang dekat, tetapi saya merasa sulit untuk mempercayai orang lain, gitu. Sepenuhnya atau bergantung pada mereka. Saya khawatir saya akan terluka bila membiarkan diri saya terlalu dekat dengan orang lain. Ya, mungkin dari teori ini mungkin bisa menjelaskan sedikit untuk permasalahan dari Andre. Mungkin apa yang dia rasakan mungkin seperti itu. Pemahaman dia tentang dirinya dia itu negatif, terus cara pandang dia untuk melihat orang lain itu negatif. Jadi dia seperti menghindar. Iya, saya kaget aja. Dia tuh sudah komitmen janji mau menjaga saya di kelas dulu SMA tuh. Dia menemani saya duduk bersama, terus lama-lama kan semakin intim hubungannya, semakin intim, semakin vital. Dia juga sudah janji ada komitmen mau setia menemani di kelas, tapi begitu sudah lulus berusaha dihubungi, ditelepon, terus dikontak gitu, diblokir gitu. Jadi hubungannya tuh kayak putus gitu. Nah, kenapa kok bisa putus begitu? Padahal kan sudah saling komitmen, sudah ada hubungan yang dekat begitu. Kenapa tiba-tiba bisa putus begitu? Itu kan nggak jelas sekali itu. Mungkin kalau Andre ingin kejelasan seharusnya Andre tanya ke dia. Karena yang tahu alasannya adalah dia. Tapi kenapa bisa putus? Mungkin dia sudah kan janjinya tadi menemani di kelas, karena sudah tidak di kelas ya. Mungkin juga itu. Oh. Kan kita karena nggak tanya dia, jadi kita nggak tahu alasan pastinya ya, kita cuma bisa menduga-duga dan berprasangka. Oh, jangan disuruh. Oh enggak kok, nggak masuk. Mungkin dia juga sedang punya komitmen yang lain atau gimana, nggak tahu ya. Pak, yang pasti yang tahu jawabannya adalah dia. Kalau berdasarkan teori, bisa menerima dan berlapang dada. Iya sih. kalau berdasarkan teori itu karena dia menganggap apa tadi? Yang berdasarkan teori. Melihat dirinya negatif, pandangannya dia terhadap dirinya negatif. Ini juga cuma dugaan Ini ya. dugaan. Ini Oh iya. Karena tidak Iya. tahu yang Iya. sebenarnya. Kalau kamu mau sebenarnya, seharusnya kamu ngobrol dengan dia kok. Kenapa kamu Hanya dia yang tahu. meninggalkan aku, ya kan? Dibangun pada masa SMA, berarti kan masa labil tuh, belum matang banget ya. Masih banyak pertimbangan yang masuk ke dia kayak harus ini dia masih memikirkan suatu hal lebih lanjut. Jadi mungkin dia punya alasan tersendiri yang mungkin tidak bisa diceritakan ke kamu. Jadi kamu harus menanyakan dia langsung agar dia itu bisa cerita. Ketemu aja langsung. Oh iya. Dia mau bicara ya, atau mungkin saja dari attachment ini kan kelekatan ya toh.
Kelekatannya ini dimulai sejak individu itu dari lahir. Mungkin saja kelekatan dia itu mungkin orang tua, antara dia dan orang tuanya tidak terlalu melekat begitu. Jadi begitu dia masuk di hubungan lain, di hubungan dengan teman, itu bisa berdampak begitu. Mungkin saya ada faktor dari rumahnya kan, dia tidak terlalu dekat dengan, tidak terlalu melekat attachment-nya dengan orang tua, maka mempengaruhi hubungan yang di luar juga. Banyak sih, masih banyak ini. Itu masih banyak asumsi. Iya. Tidak bisa dijelaskan dengan cara yang ini, dengan cara yang benar. Maksudnya kamu harus tanya sama dia apa alasannya. Itu bisa. Ini hanya kemungkinan ya toh? Iya. Begitu ditinggal alasannya nggak ada pegangan lagi gitu, langsung bingung gitu. Karena kalau sebenarnya selama wanita itu masih ada, aku tuh benar-benar bergantung gitu, benar-benar melekat gitu. Jadi memang harus bertemu dengan orangnya ya. Mungkin kamu yang melekat sama dia, no? Tapi dia tidak merasa begitu. Mungkin dia tidak melekat sama kamu. Kamu aja yang melekat sama dia, tapi dia tidak melekat sama kamu. Iya, tapi dia janji loh. Tapi pada saat itu dia seperti janji gitu loh, janjinya manis sekali gitu. Kan kadang apa yang aku katakan ke kamu bisa jadi kamu nangkapnya berbeda dengan apa yang aku inginkan. Iya. Oh enggak sih? Salah persepsi bisa jadi. Cuman Kamu nangkapnya mungkin sampai 100 padahal dia cuman pengen sampai 70, enggak tahu. Iya. Ya mungkin aku nangkapnya terlalu berlebihan ya. Jadi dia tuh hanya di kelas saja ya. Aku berharapnya tuh dia tuh bisa jagaku selama-lamanya begitu. Enggak bisa. yang bisa jaga kita selama-lamanya Mungkin bisa diganti ya kebergantungan dan kelekatannya kepada Tuhan. bisa menjaga diri Mungkin kita itu lebih abadi. selama-lamanya itu diri sendiri sih. Jadi kayak nggak bisa bergantung pada orang kan. Mungkin itu jadi pengalaman biar Andre jangan terlalu melekat pada seseorang yang tidak pasti. Ya. Mungkin boleh dijelaskan sama Mas Yomas. Silakan Mas. Gini ya. Berdasarkan sejarah. Perjuangannya sampai dibangunkan 1000 candi. Dikalahkan sama wanita. Kamu tahu ceritanya Rajoga kan? Tahu. Nah, ini kemudian apa sih kan? Sombrang. Itu tadi Andre. Pokoknya terlalu kebawa kan. Dia sampai benci. Jadi itu tadi ya, mungkin jadi coba dijawab karena kamu kan menginginkan untuk orang itu bisa jadi teman kamu untuk selamanya, toh? Iya. Terkadang bukan apa, terkadang tidak semua bisa jadi teman hidup, tapi kadang-kala orang-orang itu bisa jadi pengalaman hidup. Jadi, Pengalaman aja ya. Iya. Quotes Dennis hari ini. Jadi semua jadi teman hidup tapi bisa pengalaman. Jadi aja ke depan, gitu. nggak boleh haus perhatian lagi ya. Terlalu haus perhatian lebih itu nggak boleh ya. Iya, seharusnya sih. Iya. Oke, thank you. Iya. Jadi setelah ini lebih baik saya cari cewek baru atau gimana ini? Fokus cari cewek baru. Cari cewek baru. Kalau kata teman Main Tinder. Kamu pinter loh. kan kalau ini sama katanya Bu Al itu kan masa lalu loh, masa lalu itu adalah sejarah. Hari ini hadiah baru, kamu harus fokus ke masa depan dengan optimis. Oh iya. Masa Iya. depan kamu apa ya? Mencari teman baru, mencari pacar ke baru. belakang terus nanti kesana. Iya. Jangan fokus buat cari cewek aja ya. Ya wes cari cewek aja udah. Kan fokus ke masa depan. Fokus ke masa depan, jangan ke dia terus. Oh iya, jangan. Fokus ke Dennis tuh. Bisa Panando. Pilih deh, bisa Panando. Kan di depan. Oke, Fokus ke depan.
depan itu bukan barisan depan. Iya, terima kasih jawaban kelompok. Thank you. Denis, bisa makan nanti di Bakso Surya. Nanti. Ajak Radin mau ah? Mereka abis ini langsung pulang sih, nggak ikut kelas selanjutnya. Loh, analisis jabatan kamu nggak ikut? Aku ikut sih, cuma mereka nggak. Nah, nanti habis selesai analisis jabatan bisa naik Grab car, kita ajak ke Bakso Surya. Boleh, nanti aku mau ke ini soalnya mau beli Nah, bentar celana. aja kok, bentar aja. Beli celana sih. Gak apa ya? Iya, nanti bisa kita bicarakan lagi. Heeh. Eh. Ini tadi tak rekam nggak apa? Hah? Tadi tak rekam nggak apa? Yang presentasimu Nggak apa-apa boleh. udah tanda tangan ah? Aku tidak udah tadi. Hah? Udah belum. Denis, waktu aku nggak masuk ada nggak yang tanya aku gitu? Andre kemana gitu? Ada nggak? Sih ada, misalnya Radin sama Nando. Oh ini Nando sama Radin tanya ah waktu aku nggak masuk itu. Kenapa sih ini? Terus kamu jelasinnya itu ya? Iya, aku bilang Andre yang lagi sakit. Oh, terus bilang oh iya semoga cepat sembuh ya kan. Untung seminggu udah sembuh. Cuma sisa batuk-batuk. Iya. Satu lagi punya ini aku juga. Udah ya, udah. Denis, kamu pulang? Iya. Loh, kamu nggak ikut kelasnya analisis jabatan? Ini orang tua aku mau datang. Oh, Apa yang buat modelnya? Aku pegawai dia, tangan kanan. Tapi yang bawa mobil banking dia. loh, Nando, kamu punya PS kan? PS berapa tuh? S3. PS3 ya wis gas nanti kapan-kapan ya main. Iya, kapan-kapan. Gamenya banyak kan gamenya selain sport. Apa ya? Apa kemarin? Game PS-nya banyak kan? Naruto. Oh ya, oh ya, ya wis saya. Underground 2. Enggak ada. The Sim 5. Kosnya kamu di mana sih sebentar kos? Hah? Iya, soalnya seri ke Blitar pulang. Iya. Loh, kamu banyak cewek? Enggak. Oh alah, kaget aku. Anjing memfitnah kamu ya. Yang mana ini? Yang ini. Jadi aku kalau misalnya datang ke kos kamu tinggal ngetok-ngetok aja ya. Temannya Nando gitu. Boleh. Tapi kalau hari-hari apa? Biasa ya kayak Senin sampai Jumat gitu. Iya, hari Sabtu Minggu dia nggak ada di rumah. Nggak ada. Balik ya. Balik, pasti balik di Blitar. Kadangnya hari free-nya apa? Hari free-nya kamu? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jadi itu free ya. Oke. Free. Nanti kalau aku sudah baikan, aku mau ke kos kamu ya. Main. Main-main aja. Ayo, bilang ya aku. Deh, ayo kita. Oke. Yuk deh, Oh ya, kita cabut ke atas. langsung ke gedung ah. Oke. Motor kalian berapa kok? Kalian mau kemana dulu? Makan? Langsung ke belakang. Makan. Boleh sih kalau makan makan. Kalau makan makan. Aku nggak makan. Kalian di jam ada sama. Udah ya. Besok aku ke Iya, halo. Denis, menurut kamu aku kelihatan gemuk kan nggak? Soalnya waktu aku sakit itu makannya banyak. Kelihatan gemuk kan nggak mukaku? Iya sih, cuma Aduh. dikit aja. Pantesan waktu aku selfie kok kayak lebih bulat gitu. Nggak apa kan tapi wajahku kayak gini. Santai aja kan. Oh. Nggak jelek ya? Iya, enggak. Biasa aja. Loh, ini langsung ke gedung Pasca Sarjana. Ini ada teman di sana toh. Langsung ke sana aja. Heeh. Iya ini ya.
sakit, Bre? Aku sakitnya itu 5 harian, 5 harian ya? 6 hari itu sudah mulai enakan. Terus di swab, di rapid itu sudah negatif. Di rumah sakit mamaku. Oh, berarti kamu dirawat di rumah sakit? Enggak, di rumah. Isolasi mandirinya di rumah, terus swabnya baru di rumah sakit. Loh, nanti kalau misalnya kamu sudah selesai kuliah, mau kembali ke tempat kamu? Pasti itu. Pasti kembali. Pasti kembali ya kalau misalnya sudah selesai kuliah ya? Bebas. Tapi aku masih belum siap dengan perpisahan itu gimana? Tenang aja, Belum siap aku dengan perpisahan gitu. Bisa apa? Perpisahan dengan teman, perpisahan dengan orang lain. Gak apa-apa. Bisa aja. Harus kuat ya. Nggak boleh terlalu bergantung melekat gitu ya. Melekat itu bahaya ya. Nggak boleh sih, cuma harus ada batas. Iya kan? Ha-ha. Harus ada batas. Nah iya, aku begitu ditinggal itu langsung bingung aku. Langsung bingung gimana gitu. Kalau saya ditinggal. Jadi nggak boleh terlalu melekat gitu ya. Melekat sama orang tua bagus. Melekat sih sah aja, yang penting bisa ini kan. Kalau mereka masih polos. Itu polisi. Sini ini. Aku tuh sekosnya ditinggal tuh langsung bingung gitu loh. Nah, sarannya kamu gimana? Supaya aku gak kebingungan gitu. Soalnya aku begitu, aku kan pernah dapat janji. Dia janji jagaku, nah begitu ditinggal, aku tuh seperti bingung mau gimana gitu loh. Nah, kalau saya sarannya dari kamu tuh gimana sih Denis supaya gak gitu? Mungkin ada saran atau masukan terhadap kasusku ini. Gimana ya, dia udah berjanji kan? Iya sudah berjanji menemani aku, tapi begitu ditinggal aku bingung. Biasa aja sih sebenarnya. Kamu harus menerima itu, menerima keputusannya dia toh. Kamu nggak boleh paksa untuk dia sama kamu terus-terusan ya toh. Kan dia punya hak sebenarnya toh. Dia punya hak untuk, jadi kamu hargai aja keputusannya dia. Oh ya nggak apa-apa. Kamu lebih menghargai keputusannya. Entah apa alasannya dia bagaimana, apapun alasannya dia, terima aja. Suka dan kamu suka dan nggak suka alasannya dia, terima aja karena dia begitu. Karena dia mau toh. Walaupun dia gak bisa memegang janjinya untuk bisa menemani aku terus menerus, biarin aja. Gak usah ditagih-tagih ya. Yang menemani kamu terus itu hanya dua. Pertama keluarga, kedua istri kamu nanti, gitu. Lebih dari itu nggak ada sih. Hanya dua itu. Pertama keluarga, orang tua ya kan macam-macam, saudara. Nah, habis itu kedua ini yang terakhir lebih ke istri mungkin. Pasangan hidup. Pasangan hidup. Lebih dari itu teman aku semua pasti akan tinggalkan kamu karena ya mereka punya dunianya masing-masing gitu, dan kamu harus menghargai itu. Kalau misalnya besok-besok mau ketemu dengan
teman-teman lama ya boleh-boleh aja, tapi jangan mengharapkan lebih untuk hubungan itu bisa intens lagi, bisa seperti dulu lagi yang tiap hari harus nongkrong, tiap hari harus ini, karena masing-masing orang kan beda ini ya kan, udah apa namanya, udah punya dunia masing-masing, udah sibuk juga. Kalau mereka nongkrong terus sama kamu, terus bagaimana mereka kerja, ya kan, bagaimana mereka bisa makan? Kalau mereka kerja kan nggak bisa dapat uang, terus gimana mau beli makan? Jadi lebih ke situ sih. Hanya dua itu tadi yang akan menemani kamu di dalam keadaan kamu toh. Mungkin saat ini mungkin cuma siapa namanya, cuma keluarga aja, tapi besok kalau kamu udah ketemu orang yang pas cocok, nah mungkin jadi dua itu. Ini nggak apa-apa, bisa aja. Jadi aku nggak perlu menagih janjinya. Nggak perlu, karena Janjinya. mereka nggak perlu, karena janji itu bagaimana? Janji itu bisa dikatakan yes, bisa dikatakan hari ini dia berjanji, besok tidak ya. Jangan terlalu percaya dengan janji. Realistis aja ya tuh, realita. Hidup dengan realita, hidup dengan kenyataan. Nah dia sendiri aja meninggalkan janjinya, kenapa aku tuh harus menuruti janji? Ya, Kenapa aku harus menepati janji sedangkan orang lain kebanyakan melupakan? mungkin karena janjinya terlalu bagus ya kan. Mungkin karena janjinya terlalu bagus, jadi kamu ini apa mau gitu, mau terus ya nggak apa-apa sih, Ya. biasa aja. Kalau dia berjanji ya sudah. Nah dia aja sudah lupa janjinya ya, terus kenapa aku harus menepati janjinya? Iya nggak usah. Kenapa aku harus menepati janji kalau sedangkan dia tuh lupa? Iya nggak usah. Berarti kamu kalau misalnya kamu mau dia udah ingkar janji tapi kamu masih mau tagih janji, nah, berarti kamu kayak tidak menerima gitu. Tidak menerima keputusannya dia. Kalau kamu mau menerima keputusannya dia ya udah nggak apa-apa. Kamu tidak menuntut begitu. Kalau kamu terima keputusannya dia seperti itu, kamu tidak menuntut janji-janjinya dia. Jadi kesimpulannya aku nggak perlu menuntut, harus perlu terima aja. terima aja ya. Terima aja keputusannya dia gitu, terima aja. Jangan memaksakan kehendak kamu gitu. Karena nggak semua yang kamu mau kamu bisa dapat. Begitu dunia bekerja. Gitu. Loh, jadi Dennis nanti suatu saat ninggalin aku juga? Pasti. Dalam artian meninggalkan tidak bersama-sama lagi, maksudnya tidak nongkrong apa ketemu pasti. Tapi kalau untuk menjaga silaturahmi ya tetap sih, kalau menjaga silaturahmi tanya kabar apa pasti bisa. Tapi kalau untuk kita begini kan nggak mungkin kita ketemu terus. Aku juga nanti punya ini yang lain ya kan. Iya. Tapi Dennis, aku masih belum siap dengan perpisahan gitu loh. Ya nggak apa-apa. Belum siap dengan perpisahan lagi gitu loh. Aku takut sakit lagi seperti dulu. Dulu aku saat perpisahan itu sakit sekali, ditinggal bingung. Nah sekarang kan pasti ada perpisahan lagi. Aku belum siap gitu loh, gimana ya? Iya itu cuma pikirannya kamu itu, karena biasa aja. Apa ya kalau di psikologi apa namanya? Kamu terlalu mengeneralisasi. Seharusnya itu biasa-biasa aja, tetapi kamu terlalu menafsirkannya secara berlebihan gitu. Itu abnormal itu. terlalu bergantung aku soalnya terlalu Bukan. bergantung. Kamu terlalu menilai sesuatu itu terlalu berlebihan begitu. Padahal sebenarnya itu biasa-biasa aja. Ya kan? Itu namanya abnormal. Nggak normal daripada biasa. Misalnya nih, kasih contoh kamu keguris di sini kan, tangan misalnya. sering tuh. Habis itu keguris terus kamu merasa sakit, terus kamu kok kayak sakit, terus kamu pingsan. Padahal sebenarnya gurisannya biasa aja. Jadi kamu
lebih kayak terlalu ini. Oh, lebay. Iya, kayak terlalu ya isi. Jadi aku perpisahan itu seperti lebay sekali ya, lebay. Iya, biasa aja. Lebay Itu kamu terlalu ini ya, menafsirkannya terlalu dalam gitu. Sedihnya terlalu, cerita sedihnya terlalu mendalam gitu ya. Terlalu mendramatisirkan sesuatu. Iya. Santai aja. Terlalu fokus ke kesedihan karena perpisahan itu ya. Iya, nah itu membuat kamu jadi nggak normal sebenarnya. Karena terlalu ini. Nah, kalau psikologi normal dulu apa yang namanya? Pokoknya main drama, menafsirkan itu terlalu berlebihan. Maksudnya sedih. Maksudnya perpisahan itu kan sedih ya kan? Biasa aja itu, biasa aja. Biasa saja ya kalau perpisahan gitu, biasa saja ya. Santai aja. Kalau di psikologi dengan konseling itu yang nggak beres sebenarnya pikiran kamu itu nggak sehat, irasional, berpikir yang irasional, tidak berpikir yang tidak rasional, tidak waras, begitu tidak sepatutnya itu, tidak seharusnya. Sebenarnya itu biasa-biasa aja, santai aja. Nah, seharusnya kamu harus kalau di psikologi, kalau di konseling itu kamu harus luruskan ini pikiran kamu lagi. Jadi kamu itu kan kalau misalnya kamu sedih, kalau misalnya berpisah itu sedih sekali. Ah itu kan ini berpikirnya kan terlalu ini kan, berpikirnya terlalu dalam begitu. Padahal sebenarnya itu biasa aja. Semua orang pasti ada di tahap itu. Bahkan tahap yang paling ekstrim perpisahan dengan berpisah dan orang yang meninggal. Itu paling gila itu. Kadang-kadang. Nah tuh. Jadi kamu anggap berpisah itu hal yang biasa dan hal yang wajar. Iya, karena pasti di kehidupan ada itu ya. Iya, jadi nggak bisa menghindar ya. Iya, biasa aja, anggap biasa aja, hal yang biasa, hal yang wajar. Hai guys. Oh ya, Shirley, aku bahas di grup KWU. Apa itu KWU apa? Kewirausahaan kemandirian. Oh, dia mau masuk grup? Iya, aku satu kelompok sama dia gitu. Kewirausahaan kemandirian. Oh iya benar. Nah itu loh, aku terus bahas, tadi kan membahas perpisahan ya sama janji ya. Iya. Sudah bahas janji. Itu tadi, jadi kamu udah ingat toh misalnya perpisahan itu harus apa? Biasa saja. Biasa aja memandang itu. Karena di kehidupan pasti setiap orang mengalaminya. Biasa, hal yang biasa. Terus tadi yang yang janji itu kamu nggak harus paksain dia, kamu harus nggak harus memaksakan kehendak kamu begitu. Jadi kamu lebih mengerti gitu dengan keputusannya dia, hargai keputusannya dia. Itu. Dia tiba-tiba pergi ya, nggak usah aku stalking ya. Biasa aja. Biasa aja. Kalau dia pergi ya udah gitu ya. Hargai keputusannya dia. Nggak usah aku berusaha menghubungi lagi, itu nggak usah ya. Kalau dia udah pergi nggak mau ya udah ya. Nggak usah aku berusaha hubungi atau sih. Terus aku sendiri di belakang tuh nggak usah ya. Perlu. Itu nggak penting. Nggak usah disindir itu juga nggak usah ya. Nggak perlu. Kalau dia pergi ya udah, biarin aja dengan kehidupannya yang baru ya. Aku ya fokus ke kehidupanku yang baru ya. Iya, yang sekarang ini. Jadi nggak usah kembali lagi nagi-nagi nyari-nyari dia tuh nggak usah ya. Nggak usah juga aku sampai stalking itu juga nggak usah ya. Karena kan memang dia sudah pergi itu ya, mau gimana lagi, sudah pergi ya kan ya. Nah terus ini, aku sering diskusi dengan mamaku, aku kan sudah lama sekali dengan Sena. Pas aku sakit, aku di Persena. Lama-kelamaan aku seperti hubungan ini semakin nyaman, semakin suka. Nah, kemudian aku memutuskan ingin menikah dengan Sena, menikah resmi gitu. Terus mamaku nggak setuju. Karena dia nggak nyata sebenarnya toh, si Sena ini. Menurut kamu kenapa? Ya, karena pertama Sena ini tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya. Mungkin wujudnya hanya bisa kamu lihat. Itu wujudnya cuma dalam pikiran. Tapi bentuk fisik kamu nggak bisa lihat dia gitu. Nah, seharusnya manusia itu kan kalau menikah itu kan harus dengan menikah itu kan harus dengan manusia juga atau untuk melanjutkan keturunan. Nah sebenarnya
tujuan kamu untuk menikah apa? Kalau memang untuk melanjutkan hubungan ya seharusnya kamu cari orang yang betul-betul real, nyata, yang bisa dilihat. Iya. Karena kan nggak mungkin hanya aku yang bisa melihat ya Iya, soalnya. jadi kalau kamu lihat, jadi kalau misalnya Sena itu datang di kamu lagi, abaikan saja itu Sena itu. Meskipun dia kasih kamu kenyamanan, mungkin dia kasih kamu Perhatian, lembut. Jadi anggap Sena itu cuma sebatas teman dalam pikiran aja. Bukan dijadikan manusia ya. Jangan dijadikan Manusia seperti sekarang ini jadinya semakin menjadi ya. Iya, maksudnya iya, abaikan aja dia. Kalau misalnya dia terlalu berlebihan ya bisa aja. Jadi aku pernah merasa aku nggak bisa apa-apa tanpa dia gitu loh. Itu jangan ya. Jangan, itu rubah mindset kamu. Iya, rubah Kamu mindset. harus bisa Masa sendiri. iya begini, masa dia Ketika bisa, ada dia, kamu nggak bisa? Oh. Jadi fleksibel. Ada atau tidak ada dia, kamu harus tetap menjalani hidup gak sih? Jadi jangan beri kesimpulan aku nggak bisa apa-apa tanpa dia gitu ya. Iya, jangan. Rubah mindset kamu Benar. yang itu. Kalau dia bisa tanpa kamu, masa kamu nggak bisa tanpa dia? Sama dia. Gitu. Kalau dia bisa makan nasi, kamu seharusnya juga bisa makan nasi. Iya. Nah, kalau ibaratnya dia aja kan sekarang belum tentu mikirin kamu, ngapain kamu mikirin dia? Iya, ngapain kamu mikirin dia? Ya, Karena kesannya kayak gitu. karena aku ingin diperhatikan, ingin dijaga gitu. Jangan, kamu seharusnya yang jaga diri kamu. Gini, mindsetnya tuh memberi, jangan Menerima. berharap untuk diberi atau Ah. menerima terus karena kalau kita mengharapkan sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan ya itu susah. Iya sih. Karena kadang orang nggak mau memberi kamu, nanti kamu akan terus kecewa. Oh ya nanti aku yang kecewa sendiri ya nanti. Kecewa sendiri. Kamu yang memberi. Karena kamu pengen diberi terus. Iya. Sekarang gimana caranya memberi? Jadi jangan sampai ingin diperhatikan terus-menerus itu ya. Iya. Kamu seharusnya memberikan perhatian. Kamu memperhatikan. Kamu yang memberikan perhatian. Karena aku bilang Dengan waktu itu. seperti itu feedbacknya kamu diperhatikan. Karena aku bilang kan perhatikan keluarga tuh, tanya mama, tanya ini. Kami memberikan perhatian. Bukan kamu yang meminta perhatian. Nanti kalau kamu minta perhatian, kamu haus atensi nanti. Ya. Iya. Iya sih, kau tahu? Oh. Ya karena kamu pikirannya aku pengen diperhatikan, Iya. pengen diperhatikan. Pengen Padahal dipenuhi. seharusnya nggak semua orang waktu itu bisa memperhatikan kamu misalnya, tapi saat itu kamu pengen diperhatikan terus. Coba diubah sekarang tuh dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Iya. Kau tahu? Bisa baca pikiranku. Ubah pikiran. Enggak sih, kamu sendiri yang ngomong Kamu tadi. sendiri yang ngomong. Oh. Ubah pikiran kamu, maksud kamu harus memberi. Oh, jadi karena aku yang Jangan mengharapkan orang untuk diperhatikan. Nggak Oh, bisa iya. diharapkan. Jangan berharap lah, jangan banyak berharap pada orang. Turunkan ekspektasi. Iya. jangan berekspektasi berlebihan tuh ya. Ya, berharap boleh, cuma jangan berlebihan ya. Denis, waktu ke Bakso Surya psikofarma aja ya, waktu pelajaran psikofarma. Iya, kenapa? Nanti sama teman-teman, sama Radin, terus kamu. Psikofarma kan kita kan satu kelas lagi kan? Enggak, aku enggak satu kelas. Aku enggak kelas farma, aku enggak ambil. Oh, sih. Kita cuma satu kelas, kayaknya cuma yang ini, Hah? terus yang tadi positif. Oh iya, yang kita satu kelasnya yang itu ya. Iya, cuma itu aja sih kayaknya. Satu kelas. Jadi rencana mau hari apa? Ya, nanti lihat dulu lah. Abis ini aja. Abis apa namanya? Tes SPM nanti nih. Oh iya, kalau hari ini kamu masih ke pasar buat beli itu ya? Iya. Masuk ke pasar. Nanti kan lebih ramai lagi barang Rahadin ya toh. Cuma kita berdua kan Kayak kurang rame gitu ya? kurang rame, kurang menantang. Oh. Nah, Ya, kurang menantang. kurang seru gitu ya? Pengalaman makan bersamanya kurang ya? Justru semakin bersama semakin bagus. Atau nanti habis ini aja. Nanti lihat kita atur untuk kita kumpul aja di rumahnya Nando tadi kok. Oh, Ya, kayak gitu. Oke deh, aku duluan ya. Oke, makasih. Sama-sama.